warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Jawabannya masih ingat kan? Ya. Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, saya cerdas. Allahu Akbar, luar biasa, jos gandos. Ya, itu apabila di kelasnya Pak Guru jawabannya seperti itu. Oke, kemarin anak-anak sebelum belajar biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Oke, selanjutnya anak-anak, kali ini kita akan membahas ya subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Ya, oke. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Amati gambar di atas, ya. Gambar tersebut menunjukkan, ya, yang ini perhatikan. Gambar tersebut menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang ditunjukkan berupa beberapa rumah yang di sekitarnya masih banyak pohon. Pada gambar juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja. Terlihat juga binatang berupa ayam dan sapi. Lingkungan tempat tinggal pada gambar lebih tepat dinamakan lingkungan pedesaan. Di mana tempat tinggalmu? Bagaimana lingkungan tempat tinggalmu? Nyamankah kamu tinggal di lingkungan? Ya. Selanjutnya pada pembelajaran 1 ini tujuan pembelajarannya yaitu bahasa Indonesia dengan kegiatan membaca cerita fiksi. Kalian dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat serta dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. IPA, siswa dapat memahami perbedaan gaya dan gerak serta dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Pembelajaran 1. Aku dan keluarga berasal dari Jawa Barat. Ya. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu, ya. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Ya, bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Mari kita amati bersama. Mari dan kalian baca. Asal mula Telaga Warna berikut. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikarunia anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu, akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Ya, semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan. Putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah. Tolak putri dengan kasar.
Raja dan permaisuri terkejut, kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. "Aku tidak mau, ya, aku tidak suka kalung itu jelek," teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh, permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati seluruh rakyat yang hadir turut menangis pula. Ya. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tertumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna permata kalung putri. Ya, ini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna, yaitu asal usulnya seperti itu. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas. Ya, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut, yaitu sudah jelas permaisuri, raja, putri raja, dan rakyat. Di mana raja melakukan pertapaan ya di hutan. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Hadiah istimewa berupa kalung. Yang keempat, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Karena putrinya tidak mau menerima kalung pemberiannya dan kalung itu terjatuh hingga permatanya bercerai-berai. Yang kelima, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Kasar, ya ceritanya sifatnya juga angkuh, sombong, ya termasuk seperti itu juga. Ceritakan kembali secara lisan dengan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita asal mula Telaga Warna. Ya, kalian bisa ceritakan, nggak harus sesuai dengan teksnya. Jadi, cerita Telaga Warna seperti ini ya, kalian bisa persingkat atau dirangkum ya seperti itu. Anak-anak, cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Ya, cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi dialah Selanjutnya, ya, di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Ya. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan, Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Perhatikan gambar, Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Ya. Perhatikan, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak ya sekarang? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat, asal akibat benda itu dikenai gaya. Agar kamu lebih memahami tentang gaya dan gerak, ya, lakukan percobaan berikut. Kalian bisa mencobanya di rumah anak ya. Ini ada di ruang meja. Kemudian kalau kita tatap muka baru kita langsung bisa praktek. Karena ini daring, kalian bisa nyobanya di rumah. Kemudian meja kalian tarik ya. Selanjutnya ayo kita menulis apa yang terjadi pada meja saat didorong, saat kita dorong. Meja dapat berubah posisi atau bergeser dari tempat semula. Kemudian
kemana arah meja saat didorong, yaitu meja bergeser ke arah depan. Kemudian apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Ya, meja dapat berubah posisi atau bergeser dari tempat semula. Yang keempat, kemana arah meja saat ditarik? Yaitu meja bergeser ke arah belakang. Selanjutnya anak-anak, mari kita diskusikan bersama perbedaan gaya dan gerak. Ya, ini contoh, aku berikan jawabannya 2 saja. Gaya yang pertama, kekuatan mengakibatkan benda yang dikenainya mengalami gerak, perubahan atau kedudukan. Gerak, perpindahan kedudukan atau posisi benda. Ya, jadi perbedaan gaya dan gerak. Yang kedua, sesuatu yang abstrak karena dapat dirasakan oleh indera. Ya, kalau gerak realisasi dari gaya. Maksudnya bagaimana, nak? Ya, adanya gerak itu jika diberikan gaya. Kayak contoh, kita mendorong meja itu bisa bergerak. Nggak mungkin meja bisa gerak sendiri. Ya, kalau meja bisa gerak sendiri pasti ketakutan semuanya. Ya, contohnya seperti itu. Jadi adanya gerakan pasti diberi gaya. Contoh, kita mau memukul, berarti ini kita berikan gaya dorongan. Kita mau membuka pintu, berarti ada gaya tarikan. Ya, seperti itu. Ayo renungkan apa yang kamu pahami tentang cerita fiksi. Ya, cerita fiksi adalah cerita yang rekaan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya yang berfungsi menghibur pembaca dan memiliki nilai moral di dalamnya. Contoh cerita fiksi adalah cerpen, novel, cerita rakyat, fabel, dan mitos, ya, termasuk itu ya. Aku tambahkan, apa ciri-ciri cerita fiksi? Ya, cerita fiksi cerita fiksi merupakan cerita rekaan atau khayalan pengarangnya. Tujuannya adalah untuk menghibur pembaca, mengandung nilai moral atau nilai-nilai kehidupan di dalamnya disajikan dalam alur cerita. Kemudian menggunakan bahasa komunikatif. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, itu adalah tarikan atau dorongan pada benda. Simbol gaya adalah F, ya. Satuan gaya adalah Newton. Ini Pak Guru tambahkan. Kemudian apa yang dimaksud dengan gerak? Ya, gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Ya, ini Pak Guru tambahkan lagi. Kemudian apa yang membedakan gaya dan gerak? Yaitu gerakan adalah perpindahan posisi, sedangkan gaya adalah tarikan atau dorongan. Ya, perhatikan anak, demikian pembelajaran kali ini. Kalian bisa memahaminya lagi dengan dibaca buku paketnya atau bisa menonton video ini kembali. Ya, apabila ada kekurangan Pak Guru mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, selalu jaga juga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jangan pernah putus asa. Oke, Pak Guru akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.